Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Baik, anak-anakku sekalian yang semuanya Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas bab apa? Adab tidur. Apa? Adab tidur. Kali ini tema kita adab-adab tidur. Yang pertama adalah segera tidur. Kapan? Waktu malam. Akhirnya apa? Bahasa kitanya tidak mengakhirkan waktu tidur. Tidur yang dimaksud ini adalah tidur waktu malam. Ya. Tidur waktu malam. Ya, tidak mengakhirkan waktu tidur. Jadi setelah sholat Isya, kalau tidak ada pekerjaan yang lain, ya, maka jangan ngobrol, jangan begadang, jangan main-main. Maka segera tidur. Ya, segera tidur. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Kana yakrahun nauma qoblal isya wal haditha ba'daha. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau membenci tidur sebelum isya. Beliau membenci tidur sebelum isya dan berbincang-bincang setelah isya. Artinya mengakhir-akhirkan waktu tidur. Maka bisa dipahami dari hadis tadi, tidur setelah maghrib hukumnya tidak boleh, karena nanti sholat isyanya akan telat, ya, akan telat atau akan menjadi tertinggal. Bangun-bangun subuh, isyanya ketinggalan, ya. Makanya ketika setelah selesai sholat isya tidak mengakhirkan waktu tidur, kecuali kalau ada kegiatan seperti murojaah hafalan, mau belajar, itu mah beda lagi. Ya, berarti apa? Kalau mau mengakhirkan waktu tidur malam harus ada kegiatan yang positif. Seperti apa tadi? Murojaah, menghafal, baca-baca buku, boleh. Tapi kalau tidak ada semua, jangan ngobrol, jangan main-main, nggak ada kegiatan manfaat, langsung tidur. Tidak mengakhirkan waktu tidur. Ya. Karena apa? Harus cepat tidur, cepat juga bangun. Nanti bangunnya subuh bisa tepat waktu, tidak kesiangan. Coba kalau misalkan kalian begadang, tidurnya jam 11, setengah 12, jam 12, lewat jam 12, nanti sholat subuhnya ketinggalan. Sholat subuh jam 8, jam 9, masa sholat subuh jam segitu, ya? Maka diperhatikan sholat subuhnya, ya, dengan cara apa? Segera tidur. Yang kedua, berwudu.
Kapan? Sebelum tidur. Ya, berwudu sebelum tidur. Berwudu sebelum tidur. Wudu dulu. Wudu dulu. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan bahwa malaikat akan mendoakan orang yang tidur dalam keadaan berwudu. Mau didoakan oleh malaikat? Mau. Didoakan kebaikan oleh malaikat, ya. Maka berwudu dulu sebelum tidur. Jangan malas. Jangan malas. Wudu seperti wudu mau sholat. Gampang wudu? Itu selama kita tidur didoakan oleh malaikat sampai kita bangun. Mau didoakan? Sepanjang malam kita dari awal tidur sampai kita bangun itu didoakan oleh malaikat. Mau didoakan oleh malaikat? Didoakan sama manusia banyak juga mau. Apalagi sama malaikat. Maka mudah berwudu sebelum tidur. Kemudian apa lagi? Bersiwak dulu. Jadi sebelum tidur itu apa? Ini berarti ya nomor 3. Bahasa kitanya apa? Gosok gigi. Ini. Gosok gigi. Siapa yang malas gosok gigi atau nggak pernah gosok gigi ketika mau tidur? Tidur langsung tidur, merem, ngantuk langsung lep. Siapa? Siapa? Ada? Jadi jangan langsung lep tidur, gak boleh. Tapi wudu, kemudian gosok gigi. Gosok gigi. Nih biasanya yang sakit gigi itu apa? Ada makanan yang nyangkut, kemudian dibawa tidur. Akhirnya makanan itu dimakan oleh kuman. Kumannya lupa, ternyata itu bukan makanan tapi gigi. Akhirnya giginya dimakan oleh kuman. Tiba-tiba pas bangun tidur, ngaca giginya bolong. Akibat apa? Ada makanan yang tertinggal di gigi. Itu dimakan oleh kuman makanannya. Makanannya udah habis, kemakan giginya, nggak kerasa sama kuman gitu kan. Makanya apa? Gosok gigi malam sebelum tidur, ya. Itu yang nomor 3. Selanjutnya apa? Menghadap ke sebelah kanan. Menghadap ke sebelah kanan. Menghadap ke sebelah kanan. Menghadap ke sebelah kanan. Kemudian dan menjadikan kedua tangannya bantal pipinya. Jadi gimana? Kedua tangan gini. Nih gini. Tidur. Alan sini lah. Tidur sebelah sini lah. Ayo Alan sini tidur. Posisi tidur gini, cepat. Cepat sini. Cepat. Cepetan. Jangan malu-malu. Ini ya. Ya. Kemana? Pipi ya. Kemudian tidak boleh tidur apa begini teh?
teh? Tengkurap. Tidak tidur tengkurap. Berarti nomor berapa? 5. Tidak tengkurap atau terlentang. Tidak tengkurap atau terlentang. Tengkurap itu bagaimana? Nangkup gini. Terlentang gini. Wah, tidurnya begini. Atau membalik. Tidak boleh. Jadi begini. Tidur kemana? Sebelah kanan. Tidur ke sebelah kanan. Sebelah kiri boleh? Nggak boleh. Sebelah kiri nggak boleh. Tengkurap tidak boleh. Terlentang tidak boleh. Terus kalau misalkan ketika sedang tidur, kita kan bolak-balik tuh. Gimana, boleh nggak? Ya kalau sedang tidur mah boleh, dan kita tidak merasa. Jadi yang dimaksud di sini menghadap ke sebelah kanan dan menjadikan kedua tangannya bantal di pipinya seperti ini, itu di awal tidur. Adapun ketika tidur, selama tidur, posisi kita berubah-berubah, itu mah beda lagi. Terserah. Tiba-tiba misalkan awalnya begini, biasa ke arah kanan. Tapi lama-kelamaan udah molong seperti ini. Terlentang, boleh? Boleh saja, ya. Atau misalkan jadi tengkurap, boleh? Boleh, karena tidak tahu. Kalau kita udah tahu, misalkan posisinya seperti ini, kembali lagi ke kanan. Nah, ini kembali lagi ke kanan. Kemudian nomor ini sudah ya. Nomor berapa berarti? 6. Apa? Membaca ayat kursi. Membaca ayat kursi. Siapa yang tidak hafal ayat kursi? Coba Alan baca ayat kursi. Gimana sih ayat kursi teh? Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Kemudian setelah ayat kursi apa? 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Dua ayat membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Yang ini amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun
kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, itu teh kalau tidak hafal buka Quran 2 ayat. Ayat ini sebenarnya sering kita dengar ya. Apalagi kalau yang imamnya Ustaz Ucu ya. Sering dengar ya. Nah, maka gampang. Kemudian baca doa atau ayat yang setelahnya apa? Membaca 3 surat terakhir. Membaca 3 surat terakhir. Surat apa aja? Qul huwallahu ahad. Kemudian Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian Qul a'udzu birabbin nas. Nah, membaca ini doa-doa ini sambil kita apa begini, tangannya dibuka. Setelah semua ayat ini 3 surat terakhir ini dibaca, kemudian kita tiup. Kemudian setelah ditiup, kita usapkan kepada muka, kepala, tangan, badan, kaki, belakang yang kita bisa jangkau. Sekali. Kemudian sekali lagi baca surat ini. 3 surat terakhir sambil begini lagi. Tiup lagi, kemudian ke wajah, ke kepala semua. Kemudian baca lagi ini 3 surat terakhir sambil begini lagi. Udah selesai, kita usapkan lagi. Berapa kali ini? 3 kali. Kemudian setelah itu apa? Membaca doa tidur apa? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Berarti apa? Sini ya, nomor 7. Membaca doa tidur. Apa? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Itu yang pendek. Yang panjang nantilah kalau udah besar. Yang pendek aja nggak apa-apa. Kemudian yang ke-8, kalau ada celak memakai celak. Tahu celak? Yang buat mata yang warna hitam. Siapa yang punya celak? Nah, yang punya itu dipakai ketika hendak
tidur dan hukumnya sunnah. Kalau mengerjakan sunnah mendapatkan pahala. Ya. Memakai celak ketika hendak tidur. Bukan pakai pensil begini, bukan. Tapi celak yang biasanya apa? Celak yang rani ya itu ya. Nah ini. Nah itu ya. Memakai celak. Memakai celak. Karena di sini ya kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak tidur maka beliau memakai celak kepada matanya sebanyak 3 kali goresan, sekali, 2 kali, 3 kali, 2 kali, 3 kali. Jangan wah ini mau kayak mudah-mudahan, enggak, 3 kali aja. Karena sunnahnya 3 kali, bukan pakai spidol apalagi begini, enggak boleh. Bukan masalah hitamnya tapi celaknya. Kemudian yang ke 9 ini udah. Udah. Yang ke-9. Yang ke-9 mengiprik, apa bahasa kita nih, mengiprik. Jadi tempat tidur tuh dikiprik-kiprik dulu. Bisa pakai kain, bisa pakai sapu, apa? Mengibas. Mengibas gitu ya. Mengibas tempat tidur. Mengibas-ibas tempat tidur dengan mengucapkan Bismillah. Ya, mengibas-ibas tempat tidur dengan mengucapkan Bismillah. Jadi ketika hendak tidur kan dirapihin dulu kan kasurnya, bantalnya ditata, kemudian dikiprik-kiprik dulu. Bismillah. Bismillah. Mau pakai sarung, silahkan. Bismillah. Bismillah. Sampai debunya nggak ada. Kalau nggak ada debu misalkan, tetap kita kiprik. Jangan tidur ini mah, dah kasur digelar, kemudian bantal lempar. Ambil apa? Ambil selimut, langsung selimut. Tep. Enggak wudu dulu, enggak gosok gigi dulu. Kemudian tidak baca doa dulu, lep, tidur. Udah ngantuk, gak mau, katanya gak mau diganggu. Jangan gitu. Ini tidur juga ya memiliki adab. Agar apa? Kita memiliki pahala. Tidurnya mendapatkan pahala. Jadi selama tidur, kemudian sampai kita bangun, kita itu mendapatkan pahala yang banyak. Jadi pas bangun tidur itu alhamdulillah ternyata pahala kita banyak ya. Pahala mendapatkan atau dari menjalankan sunnah. Nah, kemudian yang ke-10. Yang ke-10 mensucikan hati dari rasa dengki. Ya, mensucikan hati dari rasa dengki. Jadi misalkan ketika mau tidur, udah baca doa, udah semua, baru kita merasa, kita mikir kepada diri kita, saya ini punya kesel nggak sama si fulan, saya ini punya dengki nggak, punya marah nggak kepada teman, kepada saudara. Kalau ada, itu dimaafkan. Teman kita yang salah dimaafkan. Ya, harus mensucikan hati dari rasa dengki agar tidurnya nyenyak. Kemudian apa lagi? 11 muhasabah diri. Muhasabah diri itu gini. Kita menilai diri kita.
kekurangannya apa? Kita pas mau tidur, aduh saya hari ini banyak kebaikannya apa keburukannya ya? Saya itu banyak mainnya atau banyak belajarnya ya? Saya ini banyak menuntut ilmunya atau banyak marah-marahnya ke pas hari ini ya? Jadi diperhatikan muhasabah diri, menilai diri sendiri ya. Kalau misalkan oh saya memiliki kekurangan, besok saya akan perbaiki. Kemudian pada hari ini tadi ternyata saya ketika disuruh oleh ibu, oleh bapak, orang tua, ternyata apa? Males gitu kan, tidak nurut misalkan ya, tidak nurut. Maka muhasabah itu apa? Sudah Rizky diam. Kemudian selanjutnya apa? Bangun. Kalau bangun baca doa apa? Kalau bangun baca doa apa? Nih berarti tidur. Nah, setelah tidur bangun membaca doa. Apa doanya? Doa setelah bangun tidur apa? Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, itu. Kemudian setelah baca doa 13 mengusap wajah. Jadi bangun tidur nih, baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian kita mengusap wajah begini. Itu. Ini ya, di antara kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bangun dari tidur, kemudian duduk, kemudian mengusapkan tangannya kepada wajahnya yang bekas tidur. Kemudian selanjutnya ke-14 apa? Bersiwak atau gosok gigi. Bahasa kitanya gosok gigi ya. Bahasa kitanya apa? Gosok gigi. Berarti langsung ke toilet, ke kamar mandi ya, bersiwak. Kemudian 15 istinsyak. Istinsyak itu apa? Atau istinsyar. Istinsyak dan istinsar. Dan istinsar dan istinsar itu apa? Ngambil air, kemudian masukkan ke mulut, ke hidung, kemudian dibuang dari ingus. Swing. Masukkan lagi ke hidung, kemudian buang lagi dari hidung. Swing. 3 kali. Itu kenapa? Nah,
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa inna syaiton yabitu ala khaysyumihi. Karena biasanya setan itu ikutin tidur di mana? Di khaysyum, di hidung di sini. Nah, di sini. Setan itu ikut tidur, maka ketika bangun tidur langsung sini. Kemudian buang. Memang kalau misalkan pertama kali itu terasa perih, perih. Nah, memang demikian. Nah, itu biasanya jadi segar ya. Setannya pada pergi. Kemudian setelah itu apa? Terakhir, mencuci kedua tangan sebelum mencuci kedua tangan, gitu aja. Mencuci kedua tangan. Apanya? Ininya, tangan ini, yang depan sampai pergelangan. Jadi ngambil dulu air, pakai gayung, kemudian kita cuci. Jangan langsung dicelupkan ke ember. Gak boleh. Ini tangan kita kotor, nggak tahu habis ngapain. Tangan kita tidur di mana nggak tahu. Garuk-garuk yang borok, garuk-garuk tempat yang tersembunyi, atau ngorong ke sini, atau kemana nggak tahu. Tangan kita nggak tahu di mana. Maka setelah bangun tidur, cuci tangan dulu. Tangannya dicuci dulu. Jangan langsung ke ember, bros. Nggak boleh. Nah, kemudian sudah selesai. 5, 16 itu diantara adab tidur. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Memang harus diamalkan, karena ilmu itu harus diamalkan. Ya, tugasnya apa? Seperti biasa apa? Praktekkan adab-adab tidur. Praktekkan adab-adab tidur. Kedua, difotokan tulisannya sampai 16. Kemudian kalau tugas di ini, misalkan udah cukup aja, misalkan fotonya satu, kemudian di bawahnya misalkan ada tidur melakukan apa gitu di bawahnya ya. Jangan ini 1 sampai 16 ditulis gitu, enggak usah gitu ya. Tapi satu aja misalkan apa. Tapi memang ketika itu dijalankan adab-adab tidurnya semuanya ya. Nah, mudah-mudahan jadi terbiasa dengan adabnya sehingga kita tidur pun mendapatkan pahala. Ketika misalkan kita tidur tidak bangun lagi, meninggal, itu bisa dalam keadaan husnul khotimah ya. Tidurnya dalam keadaan berwudu, kemudian tadi hatinya bersih dari hasad, dengki, tidak, pokoknya melapangkan dadanya untuk orang lain, tidak ada rasa benci kepada temannya, kepada siapanya gitu kan ya. Kemudian insya Allah juga tidurnya dijauhi oleh mimpi-mimpi buruk, diganggu oleh setannya tidak, karena membaca doa. Sudah sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.